Aku belum pernah melihat ini selama hidupku. Dalam nama Allah, obat yang menyembuhkan bagi manusia. Dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, bersiaplah bagi dirimu sendiri yang tinggal di pegunungan. Jadi inilah lebah madu terbesar di dunia. Lebah ini berwarna hitam unik. Dari negara di mana puncak Himalaya dan Everest berada. Pemburu madu. Kami kesini untuk melihat musim panen madu yang paling tidak biasa. Madu penyebab halusinasi. Ini disebut madu gila. Dari sarang lebah raksasa terletak di puncak Himalaya, Nepal. Madu yang kita panen membawa efek memabukkan. Ini dikarenakan bunga rhododendron. Orang-orang mengonsumsi madu itu dan mabuk. Efek halusinasi berasal dari bunga ini. Aku tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, tidak bisa lakukan apa-apa. Dunia gelap. Mereka memanjat tebing, terkadang tingginya melebihi 200 meter. Dalam salah satu proses panen madu paling berbahaya di dunia. Ini adalah bunga nasional Nepal. Mereka adalah pemburu madu. Untuk melihat lebih dekat ciptaan Tuhan yang satu ini. Di Nepal Barat namanya sudah terkenal di kalangan tentara. Tapi di pegunungan Nepal itu berbeda. Panen madu yang berbeda, lebah yang berbeda. Pemburu madu, suku Gurung. Kami tiba di Kathmandu, ibu kota Nepal. Ini adalah negara dengan 30 juta penduduk, terletak di tengah pegunungan Himalaya, antara India dan Cina. Di sini tempat puncak Everest, puncak gunung tertinggi di dunia. Kami kesini untuk melihat musim panen madu yang paling unik di dunia. Kita akan pergi ke tempat yang tidak biasa. Kita akan ke tempat pemburu madu di atas pegunungan. Tempat yang akan kita datangi akan berbeda. Butuh berjam-jam lebih untuk mencapai daerah pegunungan yang tinggi ini. Kita harus berganti mobil agar bisa naik lebih tinggi lagi. Tempat yang terisolasi. Pemburu madu ini, lebah masuk ke dataran dan lembah ini untuk mengumpulkan nektar dari bunga yang tersebar di seluruh area ini di dataran tinggi Himalaya. Petualangan baru di Nepal. Ayo! Suku Gurung yang akan kita datangi memanen madu dengan cara yang tidak biasa. Madu, teman-teman, obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kita akan ke tempat pemburu madu. Kita harus mendaki selama 1,5 jam. Himalaya ada di belakang kita. Penduduk Nepal di pegunungan sangat bertenaga dan kuat. Kalian bisa menjumpai bahwa orang Nepal di seluruh dunia berprofesi sebagai pendaki karena mereka tinggal di antara pegunungan. Halo semuanya, nama saya Nanda Laltamang. Saya tinggal di Lamjung Tanja. Saya sedang berburu madu sejak 20 tahun lalu. Sebelum melakukan ini, saya dulu bekerja sebagai scaffolder di Dubai dan Saudi. Saya biasa mendaki pada 105 meter untuk membangun gedung pencakar langit yang berbahaya. Mereka adalah suku Gurung yang kita bicarakan. Jadi kita turun untuk berburu madu. Dalam 1 jam ke depan kita akan mencapai tempat berburu.
Jadi, mereka akan turun dan membawa peralatan berburu madu. Madu ini merupakan salah satu jenis madu yang paling terkenal di dunia, di mana orang mempertaruhkan hidup mereka untuk mengumpulkannya. Ini dijual dengan harga tinggi, tidak mudah untuk sampai ke sini, sama sekali. Dan yang mereka lakukan tidak mudah. Ini adalah salah satu pekerjaan tersulit di dunia, lebah terbesar dan paling berbahaya di dunia. Panjangnya 3 cm, bayangkan. Sekarang kita akan bertemu lebah-lebah itu, lebah dengan sengatan mematikan. Selamat datang di Desa Gurung. Sekarang kita berhenti sebentar. Seperti yang kalian lihat, mereka memasang tali di sungai sehingga lebih mudah untuk pegangan. Karena akan ada pendakian sekarang. Banyak orang meninggal saat mendaki tebing dan gunung untuk memanen madu. Dan dataran tinggi ini diberi nama menurut nama orang yang meninggal saat melakukan pekerjaan berbahaya ini. Jadi semua penduduk desa sudah berkumpul untuk berburu. Kita berada di sebelah tebing. Mereka bersiap untuk acara utama hari ini, yaitu perburuan madu. Mereka memasang kayu gelondongan ke tali bambu yang dikepang. Sebelum naik tebing ini, mereka mengorbankan ayam. Mereka akan mengorbankan ayam itu. Jadi setelah mekarnya bunga rhododendron, lebah gila ini terbang ke bunga-bunga dan mengambil madu yang kaya gerayan toksin. Apa nama bunganya? Bunga rhododendron. Ya, ini disebut madu gila. Madu gila. Ya, madu gila. Aku sangat tertarik dengan madu ini, ya ampun. Bayangkan memanen madu sendiri dan mencicipinya. Mereka akan ke tempat lebah. Kita akan pergi ke lokasi di mana lebah berkumpul di sekitar kita. Mereka akan membakar daun-daun ini untuk mengusir lebah. Jadi mereka membawakan kita pakaian ini karena sengatan lebah. Jadi mereka memakai daun hijau karena menghasilkan lebih banyak asap. Dan asap ini akan memancing lebah keluar dari sarangnya. Ini mengingatkanku pada banyak hal dalam nama Allah. Obat yang menyembuhkan bagi manusia. Lebah menyerap nektar bunga, lalu kembali ke sarangnya. Itu adalah sarang lebah, dan nektar itu menjadi madu di perut mereka, di perut lebah. Tentu, kita melakukannya untuk makan madu. Aku melihat mereka turun sekarang. Begitu mereka turun dan mulai khawatir dengan lebahnya, kalian akan segera melihat bagaimana. Kita akan melihat bagaimana mereka menyerang tiba-tiba dalam nama Allah. Asapnya mengusir lebah. Ini berbahaya. Dan bagaimana lebah membangun sarangnya di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Setiap kali kita mendaki, kita disengat sekitar 60-50 lebah. Tentu saja itu terasa menyakitkan saat kami pertama kali memulai. Tapi sekarang setelah disengat berkali-kali, kami sudah tidak merasakan sakitnya. Aku belum pernah melihat ini selama hidupku. Ini berpengaruh pada tekanan darah kalian, menyembuhkan gigitan ular. Jika kalian mengoleskan madu, katanya itu bisa menyembuhkan juga. Saat lebah menyerap nektar bunga, nektar itu berubah menjadi madu di dalam perut lebah. Lalu lebah memasukkannya ke dalam sarang.
Kita akan ke atas sekarang untuk mencicipi madu. Lihatlah, kepalanya disengat. Dia sudah disengat 4 kali di depan kami. Ini madu gila, madu terliar. Ini adalah madu gila terbaik. Katanya jika kalian mengonsumsi terlalu banyak, akan jadi masalah. Katanya kita akan berhalusinasi selama 1 jam. Jadi itu efek sampingnya. Akan berbahaya saat kalian makan lebih dari 2 sendok. Kalian akan merasa pusing setelah 1 jam. Nektar mengandung zat cyanotoksin yang menyebabkan pusing karena makan madu. Madu gila. Bung, terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Sudah bekerja keras, terima kasih. Dimuliakan oleh Allah. Ini adalah pengobatan. Tuhan memberi kita obat alami, madu. Kita datang ke Himalaya untuk mencobanya. Dan pria ini pemilik pabrik madu. Kita akan membeli sejumlah darinya, karena ini luar biasa. Aku merasakan hal aneh.